Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ferry Ferdiansan, Pemda 1021030457. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam. A. Pemikiran ekonomis di masa Rasulullah. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW diberi amanat untuk mengemban dakwah Islam dalam rangka mengatur pelaksanaan kehidupan umat manusia sehingga umat manusia hidup dalam keharmonisan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah SAW menerapkan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan masalah ekonomi selain masalah hukum, politik, ekonomi, dan etika pergaulan. Dalam mengatur waspada perilaku produksi masyarakat, Rasulullah SAW mengajarkan beberapa transaksi yang halal dan adil seperti aturan jual beli, transaksi masyarakat, mudharabah, musyakah, mujrah, mukabarah, jialah, hiwalah, dan ariyah. Dalam mengatur perilaku konsumsi terhadap hasil perekonomian masyarakat, Rasulullah SAW mengajarkan zakat, infak, dan sedekah kepada umat Islam. Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 Hijrah, sementara sedekah fitrah pada tahun ke-2 Hijrah. Ada beberapa kegunaan zakat. 1. Menolong orang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan makhluk Allah atau masyarakat. 2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. 3. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan orang diberikan kepadanya. 4. Mencegah kejahatan yang mungkin timbul dari orang miskin yang lemah iman dan pemahaman agamanya. 5. Mendekati hubungan kasih sayang dan saling mencintai di antara golongan kaya dan miskin. Syariat zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela. Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut. 1. Benda logam yang terbuat dari emas dan perak. 2. Binatang ternak seperti unta, sapi, domba, dan kambing. 3. Berbagai jenis barang dagangan. 4. Hasil pertanian termasuk buah-buahan. 5. Harta benda yang ditinggalkan musuh. 6. Barang temu dan tambang. B. Perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Pemikiran pokok yang berkaitan mamalah Islam telah sampai di zaman Rasulullah SAW. Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 3 telah menutupi sekaligus telah sempurna segala peraturan, mulai dari akidah sampai muamalah. Namun pemikiran ekonomi Islam yang terkait operasional harus berkembang hingga pada masa Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah sahabat Rasul. Dalam pelaksanaan pemikiran ekonomi Islam, Al-Quran dan hadis dijadikan dasar teori pokok ekonomi. Para khalifah tersebut dalam menata kehidupan ekonomi umat Islam. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah SAW, yaitu 1. Abu Bakar Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Utsman bin Affan, 4. Ali bin Abi Thalib. C. Pemikiran ekonomi pasca Khulafaur Rasyidin. Dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam sesudah masa Khulafaur Rasyidin, berbahasanya terutama dilakukan oleh para ahli fikih yang memerhatikan masalah ekonomi atau muamalah. Ahli fikih muamalah tersebut antara lain: 1. Zaid bin Ali, Iman bin Malik bin Anas,
Iman Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Al-Mawardi, Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun. Di pemikiran ekonomi dalam kontemporer atau ahli ekonomika, Islam kontemporer berupaya membahas ekonomi secara modern, di mana mereka menggunakan metode-metode ilmiah antara lain lebih rasional, empirik, dan aplikatif. Demikian juga para ahli ekonomi Islam kontemporer banyak menganalisis teori-teori ekonomi konvensional yang banyak diterapkan di negara Eropa yang ternyata banyak memiliki kelemahan. Sedangkan juga membahas dengan membagi topik-topik kajian menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pembandingan sistem Islam dan sistem ekonomi lainnya. Yang kedua, kritik terhadap sistem-sistem konvensional. Yang ketiga, pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri. Demikian juga pembahasan ekonomi Islam kontemporer sering dengan baginya kaum muslimin dalam melakukan pembenahan sistem kehidupannya, termasuk sistem ekonominya. Berbagai studi dan kajian dari para ekonomi muslim menghasilkan beberapa pemikiran. Yang pertama, kecenderungan studi ekonomi mikro. Yang kedua, kecenderungan studi ekonomi makro. Yang ketiga, kecenderungan studi ekonomi sejarah. Yang keempat, kecenderungan studi metodologis jurusan ekonomi Islam. Perjuangan ekonomi Islam. Sejak awal 1970-an, gerakan Islam diangkat nasional telah memasuki bidah ekonomi dengan perkenalkannya sistem ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialisasi. Salah satu tonggak perkembangan ekonomi Islam adalah didirikan Islamic Development Bank atau IDB pada tahun 1975 yang berpusat di Jeddah. Dalam perkembangan bank umum pernah perjuangan politik sangat penting, namun praksa masyarakat sangat penting pula. Dengan demikian ekonomi syariah walaupun dapat dikembangkan oleh masyarakat sendiri, tapi tetap membutuhkan legislasi yang berarti formalisasi syarat Islam hukum positif. Dengan demikian diperlukan juga perjuangan politik untuk menegakkan syariat Islam di bidang ekonomi. Karena itu maka baik Islam politik maupun Islam kultural cukup diperlukan. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.